Good morning, my students. How are you today? I hope you are healthy. This morning we are going to discuss about our material. We are going to discuss about analytical exposition text. After finishing discussing this material, you are expected to be able to write an analytical exposition text, and you are also expected to be able to answer some questions relating with analytical exposition text. Okay, my students, let's discuss it directly. Okay, let's see the definitions of analytical exposition text first. Let's see this explanation. An analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. To make it easier for you, let's translate this explanation. Kita terjemahkan. Analytical exposition adalah teks berbentuk spoken atau written, berbentuk lisan atau tulisan, that is intended to persuade the listeners or readers, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca, that something is the case, bahwa sesuatu di sini adalah sesuatu yang menjadi topik bahasa lisan kita atau topik bahasa tulisan kita, bahwa sesuatu itu penting. Nah, I would like to underline the word persuade because this is the keywords of this explanation. The keywords of an analytical exposition text. Saya ingin garis bawahi kata persuade karena ini adalah kata kunci dalam analytical exposition text tersebut, yang berarti bahwa analytical exposition text itu adalah teks yang mempengaruhi, persuade. Next, to make the persuasion stronger, the speaker or writer gives some arguments as the fundamental reasons why something is the case. Nah, katanya untuk membuat pengaruh itu lebih kuat, maka si pembicara atau penulis memberikan beberapa argumen sebagai alasan fundamental kenapa sesuatu itu atau topik tulisan kita itu penting. Nah, I would like to write arguments. Ya, saya ingin menggarisbawahi kata argumen. Nah, it means when you want to persuade somebody, you have to give some arguments. Ketika Anda ingin mempengaruhi seseorang, Anda harus memberikan beberapa argumen. Ya. Next. Social function. Fungsi sosial dari teks berbentuk analytical exposition. The first one is to persuade the readers that something is the case. Mempengaruhi pembaca bahwa topik tulisan kita itu penting. Nah, the second one, to persuade the readers that the idea is important matter. Mempengaruhi pembaca bahwa ide dalam tulisan kita itu adalah sesuatu yang penting. The last one is to persuade the readers by providing some logical arguments. Nah, mempengaruhi pembaca dengan memberikan beberapa argumen yang logis. Okay, that's the social functions of analytical exposition text.
And the keywords in this case is to persuade. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah to persuade. Nah, next. Generic structure. Okay. The generic structures of analytical exposition text consists of three structures. They are thesis, arguments, and rhetoric. Nah, struktur umumnya ada tiga, yaitu thesis, arguments, dan rhetoric. To make it clear for you, let's discuss it one by one. Let's see thesis first. Kita lihat dulu thesis. Thesis is the introduction of your writing, or sometimes it is the first paragraph of your writing. Jadi nanti tesis itu adalah bagian pembuka atau terkadang ini adalah paragraf pertama daripada tulisan Anda. Jadi ketika Anda menuliskan analytical exposition text, maka bagian pembuka atau paragraf pertamanya itu disebut dengan thesis. Okay? When you want to write thesis, what can you write? Ketika Anda mau menulis tesis, apa yang bisa Anda tuliskan? Let's see. Opening remark to catch the reader's attention. Nah, berarti nanti di sini Anda boleh menuliskan kalimat pembuka atau bahasa pembuka untuk menarik perhatian pembaca. Next, position. To introduce the topic and indicate the writer's position. Berarti nanti Anda juga dalam tesis itu Anda tuliskan topik daripada tulisan Anda dan indikasikan di mana posisi Anda sebagai si penulis. Ya. Apakah Anda berada di posisi yang mendukung atau tidak? Nah, next, preview. To outline the main arguments to be presented. Nah, membuat outline daripada argumen pokok Anda untuk disajikan. Nah, berarti nanti dalam tesis itu juga Anda boleh membuat outline daripada argumen atau pendapat Anda yang mendukung topik daripada tulisan Anda. Nah, outline ya, berarti dalam bentuk pokok, belum ada fakta pendukung tentang itu ya. Itu adalah thesis. Next, let's see the example of thesis. Many people think that their money will be safe whenever it is close to them. This idea is quite accepted because they need it every time. However, they don't think what will happen to them if they always bring the money wherever and whenever they go. One of the best ways of keeping money is keeping it in a bank. Nah, ini tulisannya berbentuk biru. Kemudian di sebelah kanan ada kotak berbentuk biru dan itu saya tandai dengan opening remark. Let's see. Opening remarks to catch the reader's attention. Nah, Anda menuliskan kalimat pembuka yang berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. So let's see this example. Kita lihat bagaimana penulis teks ini membuat kalimat pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Let's translate it. Kita terjemahkan. Banyak orang berpikir bahwa uang mereka akan aman ketika uang tersebut dekat dengan mereka. This idea is
quite accepted. Nah, ide ini cukup berterima karena mereka membutuhkan uang tersebut kapan saja. However, namun, they don't think what will happen to them if they always bring their money. Nah, namun katanya mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka selalu membawa uang mereka wherever and whenever they go. Nah, kemanapun dan kapanpun mereka pergi. One of the best ways of keeping money is keeping it in a bank. Nah, salah satu cara terbaik dalam menyimpan uang adalah dengan menyimpannya di bank. Nah, ini adalah kalimat pembuka yang dibuat oleh si penulis untuk menarik perhatian pembaca. Next, position. Ya, position. Saving money in a bank benefits people in various ways. Nah, saya kasih ini bertanda merah. Kemudian di sini ada kotak merah dan itu adalah not thesis but position. Ya. Tadi position dikatakan bahwa position itu berarti Anda memperkenalkan topiknya dan mengindikasikan di mana posisi Anda sebagai si penulis. Maka dari kalimat ini coba kita lihat apa topiknya. Berarti topiknya adalah saving money in a bank. Kemudian di mana posisi Anda sebagai si penulis? Nah, berarti di sini dikatakan coba kita lihat saving money in a bank benefits people in various ways. Menabung uang di bank menguntungkan banyak orang dalam berbagai cara atau memberikan banyak keuntungan. Nah, berarti topiknya adalah apa? Saving money in a bank. Nah, menabung uang di bank. Kemudian posisi penulis di mana? Mendukung. Karena dikatakan saving money in a bank benefits people, menguntungkan nasabah atau orang yang menabung di bank. Next, keeping it safe, avoiding crime, and increasing its amount are good reasons to save money in a bank. And this is preview. Preview is to outline the main arguments to be presented. Kita membuat outline argumen yang akan kita sajikan. Maka kita lihat di sini bahwa keeping it safe, menjaga uangnya aman, avoiding crime, menghindari kriminalitas, and increasing its amount, dan menambah jumlahnya, are good reasons to save money in a bank, adalah alasan yang baik untuk menyimpan uang di bank. Okay, this is the example of thesis. Nah, jadi nanti ketika Anda ingin membuat bagian pembuka atau paragraf pertama daripada sebuah analytical exposition text, maka buatlah atau lakukanlah seperti contoh ini ya. Nanti tesis itu terdiri dari 3 bagian: opening remark, positions, dan preview. Okay, next. Arguments. Each of the arguments must have point to restate main argument outlined in preview, elaborations to develop and support its point or argument. Nah, kemudian sesudah tesis kita masuk kepada isi daripada teks tersebut yang kita sebut dengan arguments. Nah, berarti nanti isi daripada analytical exposition text itu intinya adalah Anda memberikan argumen. Nah, maka di sini coba kita lihat yang pertama nanti dalam argumen itu yang bisa Anda tuliskan adalah poin. Nah, to restate main argument outline in preview. Nah, menjelaskan kembali argumen pokok yang sudah Anda outline-kan di dalam preview. Nah, artinya tadi kita sudah outline-kan
argumennya apa. Maka di sini kita kembangkan. Nah, kita kembangkan argumennya. Kemudian elaborations. Kita elaborasi to develop and support its point or argument. Nah, mengembangkan dan mendukung setiap poin atau setiap argumen. Nah, artinya tadi kalau sudah kita kasih argumen, kemudian kita buat fakta pendukung argumen tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya tadi kalau kita katakan keeping it safe. Nah, menyimpan uang di bank itu aman. Maka kita jelaskan kenapa aman. Kita kasih fakta atau bukti kenapa menyimpan uang di bank itu aman. Nah, itulah yang disebut dengan elaboration. Okay? So, let's see the example. Arguments. Argument 1. Nah, ini sudah isi daripada analytical exposition ya. Nah, argument 1. First, by saving money in a bank, leaving home for hours is not a problem. Nah, katanya yang pertama, dengan menyimpan uang di bank, meninggalkan rumah selama berjam-jam bukanlah menjadi sebuah masalah. This is the point. Inilah poinnya. Next, elaborations. Fakta pendukungnya. Feeling worried of losing money due to unexpected causes such as fire from neighbors or robbery can be thrown away. Nah, merasa khawatir kehilangan uang karena sesuatu hal yang tidak kita harapkan seperti kebakaran atau perampokan dapat kita hilangkan. Oke. Next. Argument 2. Second, a crime can be avoided. Poinnya di situ, ya. Argumen kedua, poin atau intinya adalah sebuah tindakan kriminal bisa dihindari. Walking alone, carrying a lot of money in the wallet or pocket may invite someone to do a crime. By saving money in a bank, everyone shouldn't be afraid of going anywhere. And whenever they need quick cash, ATM card will always be ready to help them. Nah, poinnya di sini adalah katanya kriminalitas dapat dihindari. Kemudian elaborations, fakta pendukungnya atau yang memperkuat poin tersebut. Coba kita lihat. Walking alone, berjalan sendiri, membawa banyak uang di kantong, mungkin akan mengundang seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan menyimpan uang di bank, everyone shouldn't be afraid. Nah, seseorang tidak akan menjadi takut going anywhere, pergi kemanapun. And whenever they need quick cash, dan kapanpun mereka butuh uang cash, kartu ATM akan selalu siap untuk membantu mereka. Nah, itu elaborationnya ya. Kemudian argument 3. Nah, berarti si penulis di sini memberikan beberapa argumen ya. Argumen 1, argumen 2, argumen 3 yang membuktikan atau menyatakan kenapa menyimpan uang di bank itu aman. Oke. Finally, nah yang terakhir, the amount of money in a bank may increase. Nah, katanya yang terakhir bahwa poinnya adalah atau poin argumen yang ketiga adalah jumlah uang di bank atau jumlah tabungan kita di bank mungkin meningkat. Nah, kemudian elaborationnya. Nah, fakta pendukungnya. All of the banks offer high interest to attract people to save their money there. Nah, katanya semua bank menawarkan bunga yang tinggi untuk menarik nasabah untuk menyimpan uang mereka di sana.
Therefore, a bank offering highest interest is often a good choice. Oleh karena itu, sebuah bank yang menawarkan bunga yang paling tinggi sering menjadi pilihan yang baik. Nah, itu elaborationnya. Nah, jadi inti daripada analytical exposition text itu atau isi daripada teks tersebut adalah arguments. Berarti Anda menyajikan beberapa argumen, kemudian Anda elaborasi argumen tersebut ya untuk mendukung pernyataan Anda pada paragraf yang awal ya, untuk memperkuat topik Anda. Oke. Next, reiteration. Reiterations also known as conclusion. Nah, reiteration katanya juga dikenal sebagai conclusion atau kesimpulan. Berarti ini adalah bagian akhir dari tulisan kita, the ending of our writing. Nah, penutup daripada tulisan kita. Nah, kemudian dalam reiterations itu, what can you write? Apa yang bisa Anda tuliskan? Nah, the first one is to restate writer's position. Menjelaskan kembali posisi si penulis. Nah, ini berarti you strengthen or re-strengthen against your position. Ya. Next, to restate the thesis by using different words. Nah, menjelaskan kembali tesis Anda dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya. Oke. I think to make it clear, let's see the example. Ya, kita lihat contohnya. Although saving money in a bank is not very popular, this way should be reconsidered as it offers people to keep their money safely. Nah, di sini coba kita terjemahkan. Walaupun menyimpan uang di bank tidak cukup populer, this way should be reconsidered. Nah, cara ini seharusnya harus dipertimbangkan kembali, as it offers people to keep their money safely. Nah, karena ini menawarkan nasabah untuk dapat menyimpan uang mereka dengan aman. Oke, ini yang dimaksud dengan merestate kembali. Ya, merestate kembali tesis atau bagian awal daripada tulisan Anda, atau posisi Anda tadi, Anda mendukung untuk menyimpan uang di bank karena aman, maka di sini you strengthen your opinion. Anda memperkuat kembali opini Anda. Okay, I think that's all, my students. If you have some questions relating to our material, you can ask me through our groups. I will answer your questions if you have. Okay? And then this is your assignment. You can do the exercise on page 52, part C. Let's practice in our English books. Okay, that's all, my students. See you in the next meeting. Bye bye.